Suatu siang di rumah sakit Medika, terlihat suasana yang biasa dilihat semua tenaga kesehatan di sana. Suasana ramai. Perawat Najwa selaku tenaga kesehatan di sana menjalankan kegiatan sehari-harinya dengan semangat. Beliau adalah perawat dengan gelar yang berfokus pada obstetri dan ginekologi atau perawat maternitas. Tentu banyak tantangan yang dihadapinya setiap hari, yang membuat dia terus belajar. Sesampainya di ruang perawatan, perawat Najwa mengkaji kondisi pasien hamilnya, Ibu Teresia. Ibu Teresia adalah pasien ibu hamil dengan umur kehamilan 7 bulan yang sedang memerlukan perawatan di rumah sakit karena kondisinya yang mengkhawatirkan. Hari ini, Ibu Teresia mengeluh lemas dan meminta perawat Najwa untuk datang ke ruangannya. Ibunya, Manda, hadir di sisinya setiap saat. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Najwa yang bertugas hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sebelumnya boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu? Selamat siang, nama saya Teresia, saya lahir tanggal 21 Juni 1990. Baik, sudah sesuai ya Ibu Teresia. Bagaimana kabar hari ini Bu? Apakah ada keluhan yang dirasakan? Saya hari ini lemas sekali suster dan saya sulit untuk tidur pada malam. Ya sus, benar dia dari semalam mengigau terus sama tidur dan dari semalam dia lemas terus. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Ibu. Waktu yang saya butuhkan sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia suster. Baik, saya siapkan dulu ya Bu. Bu, saya cek saturasi oksigennya dulu ya Bu. Sekarang saya cek suhunya dulu ya Ibu. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tensi Ibu Tere cukup tinggi, tetapi hasil yang lainnya normal. Saya akan mengkonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya Ibu. Setelah selesai melakukan pengkajian pada Ibu Teresia, perawat Najwa bergegas menuju ruangan Dr. Syifa selaku dokter penanggung jawab Ibu Teresia untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Si Dok. Selamat pagi Dok, saya perawat Najwa. Di ruang anggrek ada pasien ibu hamil bernama Ibu Teresia dengan keluhan lemas dan tidurnya tidak nyenyak sejak semalam. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil TTV sebagai berikut Dok. Baik, terima kasih Sus. Untuk membantu Ibu Teresia, saya merekomendasikan beliau untuk melakukan senam hamil untuk menguatkan kondisinya dan meningkatkan sirkulasi darahnya. Senam hamil dapat membantu untuk mengurangi rasa lemas, meningkatkan kualitas tidur, dan memberikan energi tambahan. Pastikan juga untuk menjelaskan manfaatnya dengan baik kepada keluarga dan pasien. Baik Dok, saya akan menjelaskan kepada Ibu Teresia. Terima kasih ya Dok. Sama-sama. Dengan membawa arahan dari Dr. Syifa, perawat Najwa bergegas ke ruang perawatan Ibu Teresia. Ibu Teresia, saya perawat Najwa yang tadi melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Nah, Ibu tadi mengeluhkan lemas dan tidurnya juga tidak nyenyak sejak semalam. Nah, hal tersebut itu terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama bisa dari perubahan hormon, peningkatan kebutuhan energi, dan juga tekanan darah Ibu yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan arahan dari dokter, Ibu perlu melakukan aktivitas fisik atau senam hamil. Tujuannya untuk memperkuat otot-otot Ibu dan memperlancar sirkulasi darah selama proses kehamilan Ibu. Senam hamil juga dapat mengurangi stres
dan meningkatkan kualitas tidur ibu menjadi lebih baik, Bu. Maaf sus, kalau misalkan tidak usah ikut senam hamil bagaimana? Mungkin bisa dilakukan penindakan lain. Soalnya saya dengar ibu hamil kalau banyak bergerak bisa berpengaruh pada bayi nanti. Ibu, tetapi aktivitas fisik tetap harus dilakukan oleh Ibu Teresia karena bisa memperlancar saat persalinan nanti. Apa tidak apa-apa ya sus? Kalau nanti anak saya kecapean gimana? Kalau bayinya kenapa-napa gimana sus? Justru sebaliknya Ibu, jika Ibu Teresia tidak melakukan aktivitas fisik apapun, nantinya akan terasa nyeri otot dan saat persalinan nanti akan menjadi sulit. Udah mah, pasti susun aja tahu yang terbaik. Saya akan mengikuti saran suster ya, mohon untuk bimbingannya. Baik Ibu, apakah ada lagi yang ditanyakan? Tolong ya sus, anak saya jangan sampai kenapa-napa. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya izin pamit kembali ke nurse station. Apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memencet bel di samping tempat tidur Ibu Teresia. Saya izin pamit ya Bu, selamat pagi. Perawat Najwa keluar dengan perasaan lega. Ia senang karena Ibu Teresia menerima edukasinya dengan baik. Ia berharap kondisi Ibu Teresia lekas membaik dan dapat melakukan persalinan segera dengan bayi yang sehat. Di sisi lain, di bagian administrasi, terdapat pasien dengan kondisi serupa, yaitu Miss Tania datang dengan suaminya. Mereka berasal dari negara barat, sebut saja Amerika, dengan keluhan lemas dan riwayat preeklamsia di kehamilan sebelumnya. Mendengar hal tersebut, perawat Najwa dengan sigap membantu pasangan tersebut. Selamat siang Bapak dan Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu, ini saya mau nanya, ini istri saya lagi masa hamil yang kedua. Nah sekarang itu lagi lemas banget. Nah untuk mendapatkan tindakannya itu ke arah mana ya Bu? Bapak dan Ibu bisa langsung ke UGD aja di sebelah sana, nanti ada perawat yang akan langsung membantu Ibu dan Bapak. Oh baik, terima kasih ya Bu. Ya. Ibu kenapa Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Keluhannya apa? Saya lemas banget sus. Sebentar ya Bu, saya panggilkan dokter dulu. Mohon ditunggu ya Pak. Yang lainnya sih. Setelah mengetahui kondisi Miss Tania, perawat Najwa segera menghubungi dokter jaga yang akan memeriksa lebih lanjut kondisi Miss Tania. Dokter Shiva selaku penanggung jawab dari pasien sebelumnya, Ibu Teresia, bergegas mengecek kondisi setelah dihubungi oleh perawat Najwa. Ibu duduk dulu Bu, saya bantu. Selamat siang Ibu Tania, ya dokter Shiva, saya akan memeriksa kondisi ibu terlebih dahulu ya. Untuk saat ini Ibu perlu perawatan lebih lanjut dikarenakan kondisi Ibu perlu terus dipantau. Apakah Ibu bersedia jika kami pindahkan ke ruang perawatan? Baik dok, jika itu yang terbaik. Baik Pak, nanti akan ada suster kami yang akan membantu Ibu untuk memindahkan ke ruang perawatan dengan kursi roda. Baik, saya antar ke ruang perawatan ya Ibu. Mohon dibantu ya Ibu ya. Bapak bisa mengikuti kami. Sesampainya di ruang perawatan, Miss Tania dan Mr. Adit bergegas mengistirahatkan diri, membuat keduanya nyaman. Tanpa pasangan itu ketahui, ibu mertua Miss Tania, Miss Sulis, datang untuk menjenguk kondisi kedua anaknya itu. Miss Sulis hendak ke ruangan menantunya, sampai kedapatan ia berpapasan dengan Mama Teresia, Manda, untuk bertanya. Sorry, anu expert, apakah
di situ ada pintu berwarna hijau dekat dengan kamar anak saya. Kebetulan dia juga lagi dirawat di sana. Oke baik, thank you for the info. Anak saya baru saja ngabarin, soalnya kan menantu saya lagi hamil anak kedua, terus juga masuk rumah sakit, jadi saya sedikit khawatir. Makasih ya, Kalau Dir. sudah mempunyai cucu memang jadi lebih protektif ya. Yes, true. Kalau saya boleh tahu, sekarang lagi nanti cucu keberapa ya? Alhamdulillah cucu pertama saya. Wah, cucu pertama kan sangat dinanti-nanti. Bahkan saya rela ke rumah sakit untuk mencari jamu untuk cucu saya supaya sehat dan lancar sama persalinan nanti. What is jamu, Dir? Jamu itu obat tradisional di sini karena terbuat dari rempah-rempah dan dari khasiatnya dan juga menyehatkan badan. Wah, that's good. Nanti kayaknya aku mau rekomendasiin deh ke menantu aku. Anyway, maaf ya jadi ngobrol duluan. Setelah Miss Sulis berbincang kecil dengan Ibu Manda karena berpapasan di lobi tempat di mana anak mereka dirawat, akhirnya Miss Sulis sampai di depan kamar menantunya dan mengetuk pintu untuk membuat mereka mengetahui kehadirannya. Miss Sulis sangat khawatir dan membawakan buah tangan yang ia harap mampu membantu menantunya. Mom, kok datang? Enggak dapat kabar dari kamu. So, Mom khawatir dong sama menantu Mom. Ya sudah, Mom datang saja. Buat Mom kita belum nyiapin apa-apa tahu buat Mom datang ke sini. Udah, nggak usah ribet. Udah, nggak apa-apa, Yang penting kan tidur Mom aja. bisa lihat menantu Mom baik-baik aja. About food, nih Mom udah bawa nih buat Tania. Ini Mom bawain kamu sop. Tania, nanti kalau sudah selesai makan, jangan lupa taruh garamnya di bawah lidah kamu ya, seperti kandang kamu yang pertama, biar nanti plasentanya saat lahiran gampang keluar ya. Mom gak mau menantu Mom nanti jadi kesusahan. Oh iya, tadi Mom ketemu sama ibu pasien lain. Katanya ibu hamil harus banyak mengkonsumsi jamu agar bayinya sehat saat lahir. Mom kurang familiar, tapi kayaknya kamu harus coba deh. Om jangan kasih tahu ini itu dulu deh sama Tania. Tania masih lemas. Nah, nanti setelah Tania agak mendingan, baru ntar kita pikirin lagi. Oh, it's okay, babe. Pasti she only wants the best for me kok. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba pintu kembali diketuk. Kali ini, pintu tersebut diketuk oleh nama yang sudah tidak asing lagi. Perawat Najwa datang untuk melakukan pengkajian ulang terkait kondisi terkini pasiennya, Miss Tania, dan menyampaikan beberapa arahan dari dokter terkait kondisinya. Ketika masuk, perawat Najwa terkejut dengan ruangan yang sudah dihadiri oleh orang yang belum ia lihat wajahnya. Maksudnya adalah Miss Sulis, yang merupakan mertua dari Miss Tania. Permisi, Bu. Oh iya Pagi, Pak, Bu. duduk dulu. Perkenalkan, saya perawat Najwa yang bertugas hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Saya akan menyampaikan beberapa arahan dari dokter. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ibu Tania, Ibu masih mengalami tanda-tanda gejala preeklamsia karena tekanan darahnya cukup tinggi. Oleh karena itu, dokter menyarankan untuk membatasi konsumsi garam yang berlebihan, seperti makanan junk food atau memakan cemilan yang terlalu asin. Nggak bisa sus, ini anak saya harus mengkonsumsi garam karena budaya dari keluarga saya sudah begitu turun-temurun. Nanti kalau misalnya anak saya pas lahir susah gimana? Kamu nggak mau? Jadi maksud kita ini gini, Sos. Waktu kehamilan anak pertama saya itu, istri saya udah mengonsumsi garam, tepatnya itu di lidah. Nah, terbukti dengan lahirnya itu dengan lancar dan plasentanya itu cepat keluar. Jadi suster tidak bisa ngambil putusan tiba-tiba gini dong. Saya mengerti, Pak, Bu, tetapi preeklamsia atau darah tinggi dapat membahayakan ibu dan janin, juga dapat memperburuk kondisi kehamilan Ibu Tania. If you say so, emang sus tahu makanan alternatif apa yang baik buat saya? Tenang Ibu, Ibu bisa mengonsumsi makanan yang rendah garam tetapi kaya nutrisi. Sayur-sayuran seperti brokoli, wortel, bayam, buah-buahan, boleh apel, pisang, atau protein yang rendah lemak seperti dada ayam tetapi tanpa kulit, ikan, dan juga tahu. Sorry kalau tadi saya marah-marah. Saya cuma mau yang terbaik saja buat menantu saya karena dia adalah anak perempuan saya satu-satunya. Ya udah kalau gitu garam nanti mau bawa pulang aja deh. Ya Ibu, kemudian selain membatasi konsumsi garam yang berlebihan,
pemanasan, Ibu Tania perlu melakukan aktivitas fisik seperti senam hamil contohnya untuk menguatkan otot-otot dan memperlancar sirkulasi darah ibu selama proses kehamilan. Seperti yoga atau senam hamil ya sus? Atau seperti gym Bo? Betul sekali Bu, tetapi sebelum Ibu mengatakan aktivitas tersebut dapat membuat Ibu Tania kelelahan. Nak, itu bukannya waktu itu kamu lakuin kan yoga tempat itu? Emang itu nggak jadi? Iya nggak jadi mom, cause I don't have the time and I don't know how to do it. Baik Ibu Tania, tetapi sebelum melakukan aktivitas fisik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan lupa melakukan pemanasan untuk mengurangi resiko cedera. Yang kedua, pilih aktivitas yang membuat ibu nyaman, jangan yang terlalu membuat kelelahan atau membuat tidak nyaman. Yang ketiga, minum air yang cukup sebelum, saat, dan setelah melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, jangan lupa beristirahat jika ibu sudah merasakan cukup lelah. I got it. I'll try that. Oh iya sus, saya mau bertanya. Jadi kita sekeluarga kan sudah sepakat bahwa kelahiran anak kedua kita itu dilahirkan secara normal. Nah, apakah dengan riwayat darah tinggi istri saya itu dapat lahir secara normal? Sangat memungkinkan Pak, asalkan Ibu Tania mengikuti arahan dari dokter dan juga perawat untuk menjaga nutrisi, melakukan aktivitas fisik dengan tepat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga istirahat dengan cukup. Kami akan membantu memantau kondisi ibu dan juga bayi agar Ibu Tania bisa melakukan persalinan dengan lancar. Baik sus, terima kasih sus. Baik Pak, Bu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup sus. Jika tidak, saya izin kembali ke nurse station. Apabila ibu membutuhkan bantuan, bisa memencet bel di samping tempat tidur. Selamat siang Pak, Bu. Siang sus. Perawat Najwa meninggalkan ruangan dengan keadaan lega. Ia senang karena mampu menghadapi tantangan terbesarnya sebagai seorang perawat, yaitu menghadapi pasien dengan latar belakang yang berbeda, seperti perbedaan budaya. Tentu karena perbedaan tersebut, perlu cara-cara alternatif agar perawatan yang diberikan perawat Najwa dapat optimal dan holistik untuk seluruh pasien yang ia rawat.